Baik, anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak pada video meet kita di kelas 6A. Mohon maaf sebelumnya suara Bapak seperti ini karena Bapak kurang begitu sehat ya. Suara Bapak, ini Bapak nyalakan dulu video Bapak. Iya. Ya, mungkin kurang begitu sehat Bapak hari ini, cuma karena ini sudah janji Bapak untuk menemani kalian belajar, hanya Bapak sempatkan waktu Bapak dan mudah-mudahan pada sore hari ini kita bisa maksimal untuk saling eh, bertanya, berdiskusi, karena apa yang Bapak sampaikan ini mungkin tidak maksimal ya anak-anak, seharusnya memang harusnya di kelas kita, tetapi sekali lagi Bapak mohon maaf karena ini memang situasinya masih belum memungkinkan untuk kita tatap muka. Mau tidak mau kita harus belajar melewati daring seperti ini. Eh, Sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, izinkan Bapak untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelumnya suara Bapak dan gambar Bapak bisa diterima dengan jelas oleh kalian? Jelas, bisa, Pak. Jelas, Bisa. jelas Ya, Pak. baik. Baik, alhamdulillah. Ya. Jadi anak-anak, ini hari ini kita akan mempelajari tentang tema satu. Tema satu ini judulnya adalah selamatkan makhluk hidup. Ya, sesuai dengan judulnya saja kita berarti mempelajari tentang makhluk hidup ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita hanya berbatasnya adalah di subtema satu. Tapi mudah-mudahan kalau memang nanti dilanjutkan dengan pelajaran matematika. Baik, yang pertama anak-anak. Nah, ini pembelajaran kita. Nah, ini adalah muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Ya, ini bahasa Indonesia. Anak-anak sudah paham semua ya. Jadi yang dipelajari mungkin sesuai dengan LMS kalian. Di situ ada teks laporan ya. Jadi teks laporan itu anak-anak adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi misalnya kalian mengamati sesuatu, misalnya kejadian alam atau proses berkembang biak makhluk hidup, atau misalnya apa saja yang kalian amati itu bisa dituliskan dalam bentuk laporan. Berbeda sekali kalau kita hanya melihat saja itu tanpa mengamati. Jadi perbedaannya jelas ya nak ya. Kalau melihat itu hanya melihat saja, tidak mencari tahu apa itu ya. Tetapi kalau mengamati atau pengamatan itu kita mencari tahu apa yang kita lihat, namanya pengamatan. Nah, apa yang kita amati tersebut kemudian dilihat, setelah itu dicatat, itu dalam bentuk laporan. Nah, laporan itu berisi tentang yang pertama adalah informasi umum. Ya, informasi umum. Tadi misalnya Bapak contohkan tentang perkembangbiakan ayam misalnya ya. Nah, informasi umum ayam itu apa misalnya? Ayam itu berkaki dua, ya. Kemudian dia bertelur, ya. Kemudian makannya bisa saja mungkin makannya dari tumbuhan, ya. Makanannya dari tumbuhan-tumbuhan, ya. Nah, itu informasi umum saja, ya. Nah, kemudian fakta-fakta. Fakta ini berarti ada sesuatu yang benar terjadi, tidak direkayasa. Jadi kalau kalian membuat laporan, jangan direkayasa. Misalnya ayam dibuat kakinya tiga, Pak. Saya lihat kakinya tiga. Itu kan rekayasa, itu tidak berdasarkan fakta atau tidak berdasarkan kenyataan, ya. Jadi sesuatu hal yang berdasarkan kenyataan itu disebut fakta. Nah, jadi laporan itu berisi fakta, jangan dibuat-buat atau direkayasa ya.
Kemudian yang ketiga, laporan itu juga berisi simpulan atau kesimpulan. Ya, kesimpulan. Jadi kesimpulan akhir. Gimana kesimpulan akhir kita? Nah, misalnya setelah kita mengamati, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ayam itu bertelur, kemudian melakukan pengeraman selama beberapa minggu, kemudian menetas telurnya menjadi anak ayam, dan sebagainya. Nah, itu kesimpulan artinya ya. Nah, juga teks laporan juga terdapat ide pokok. Nah, ide pokok ini maksudnya kata-kata kunci yang bisa kita buat yang membedakan dengan laporan-laporan lain ya. Jadi itu ada namanya ide pokok ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini sekarang perhatikan contoh berikut ini ya. Kita perhatikan contoh di sini ada selain ada bacaan ya, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian tanaman yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar ya. Nah, itu coba kita lihat di situ yang dijadikan yang diamati adalah tumbuhan apa? Singkong ya, singkong. Apa faktanya? Nah, faktanya bahwa singkong itu adalah makanan pokok masyarakat Indonesia ya, umum itu sudah ya. Kita tahu bahwa singkong itu adalah makanan pokok selain nasi ya. Selain nasi ya. Dulu kalau Indonesia tuh sebenarnya aslinya adalah makanannya adalah singkong, bukan nasi ya. Nah, itu makanan pokok. Kemudian yang berikutnya, singkong termasuk tanaman umbi-umbian ya. Jadi pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, ini faktanya di situ kita mengamati bahwa singkong itu bisa dijadikan makanan pokoknya adalah umbi akar ya. Sebentar ya. Harusnya tadi teman kalian ini ada yang mau masuk tapi nggak udah dikasih linknya. Linknya sudah Bapak kasih di grup ya, nak ya. Silakan diklik ya. Jadi dibiasakan kalian udah melihat dulu apa yang di dalam grup itu dibaca dulu ya. Nah, jadi ide pokok paragrafnya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, itu ya. Kira-kira sampai di sini ya, jelas ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Sekarang adalah pelajaran IPA ya. Nah, di sini ada perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya. Jadi sebenarnya kalau sampai dikatakan bahwa sebenarnya bukan kawin seperti manusia, tetapi dia melibatkan sel kelamin dan betina. Perbedaannya adalah di caranya saja, ya. Perbedaannya di caranya saja. Karena manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, ya. Lebih derajatnya lebih tinggi. Nah, jadi maksudnya ini harus ada bunga jantan dan sel kelamin betina, ya. Jadi tidak bisa terjadi pembuahan kalau tidak ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga, ya. Jadi kalau pernah kalian lihat tanaman atau tumbuhan itu punya bunga, nah itu adalah sebenarnya alat perkembangbiakannya. Nah, bunga memiliki benang sari, yaitu alat kelamin jantan, dan putik, ya, putik, ingat ya, alat kelamin betina. Ya, jadi alat perkembangbiakan dari tumbuhan itu adalah bunga, dan dia memiliki dua bagian yang penting, yaitu benang sari dan putik, ya. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan dan putik adalah alat kelamin betina. Nah, ini perhatikan sekarang adalah bagian proses perkembangbiakan generatif ya. Nah, yang pertama prosesnya ya, prosesnya itu tumbuhan itu terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik ya. Katanya ya. Nah, ini ada terjadi peristiwa penyerbukannya itu jatuhnya serbuk sari di kepala putik ya.
Jadi serbuk sari itu mirip tepung ya, mirip tepung atau serbuk yang jatuh di bagian kepala putik, bagian bunga ya. Nah, setelah itu maka terjadilah peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur menjadi dengan sel telur atau sel kelamin betina. Nah, melebur itu dalam artian anak-anak menjadi satu ya, bersatu begitu ya, bercampur. Nah, kemudian menghasilkan yang disebut zigot ya, menghasilkan pembuahan tadi menghasilkan yang namanya zigot. Nah, zigot ini akan selalu tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji ya. Jadi dia sudah mulai berbentuk biji ya. Nah, setelah berubah menjadi dalam bentuk embrio, nah, tadi zigot tadi menjadi embrio di dalam keping biji. Nah, kemudian biji itu nanti akan diselimuti atau berada di dalam buah. Ya, kita bisa lihat ya kalau kalian makan buah mangga contohnya ya, bijinya berada di dalam kan, ya, bijinya berada di dalam ya. Buah itu pasti bijinya berada di dalam ya. Nah, ini contoh itu perkembangbiakan jadi genetik. Jadi biji tadi berada di dalam buah. Nah, kemudian biji yang tadi sudah di dalam buah tadi jika ditanam itu akan menjadi tumbuhan baru ya. Udah pernah kan kalian melihat orang tua kalian mungkin ingin menanam jambu, menanam mangga, alpukat dan sebagainya, itu biasanya ditanam bijinya ya, ditanam bijinya kemudian nanti tumbuhlah tanaman baru atau tumbuhan yang baru. Apa tanda-tandanya? Setelah dia tumbuh akan tumbuh akar, ya, tumbuh akar, perlahan-lahan kemudian menjadi tumbuhan baru. Ya, itulah proses perkembangbiakan generatif, ya, namanya generatif atau perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Jelas ya, anak-anak ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh macam-macam penyerbukan ya. Jadi ada empat contoh ya penyerbukan. Sambil kalian kalau mau mencatat boleh, kalau memang tidak nanti rekamannya juga akan Bapak share lagi ke grup. Jadi bisa kalian mencatat di rumah nanti ya. Nah, jadi penyerbukan itu ada empat. Pertama, penyerbukan sendiri. Nah, ini artinya serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Jadi artinya dia terjadi penyerbukan di dalam bunganya sendiri, ya, namanya penyerbukan sendiri. Misalnya ada bunga apa tadi? Bunga jambu misalnya. Jambu itu kan biasanya sebelum berbuah itu biasanya ada bunganya dulu ya. Nah, biasanya nanti kalau dia serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga yang sama itu namanya penyerbukan sendiri. Nah, ada juga yang namanya penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga itu bila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Ya. Jadi dia masih di dalam pohon tersebut, ya, masih dalam tetangga itu masih dalam satu pohon. Nah, seperti ini kan dalam satu pohon, tetapi dia berbeda bunga tetapi satu tumbuhan. Misalnya satu tumbuhan ini ada dua cabang, bunganya sama, tumbuhannya sama. Kemudian di sini serbuk sarinya jatuh di kepala putik di bunga yang ini. Nah, ini namanya penyerbukan tetangga. Nah, kemudian ada namanya penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis. Nah, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Ini beda tumbuhan. Ya, jadi dua pohon, satu mangga, ini juga mangga, tetapi dia beda pohon. Nah, ini kalau dia terjadi penyerbukan di antara dua pohon ini disebut namanya penyerbukan silang. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah penyerbukan bastar. Nah, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Misalnya begini. Ada dua tumbuhan. Yang satu mangga itu
rasanya manis, yang satu bunga itu mangganya asalnya adalah kalau berbuah rasanya asam. Nah, jika itu nanti dia terjadi penyerbukan di antara dua pohon, walaupun satu jenis, ya berbeda varietas itu, berbeda varietas, berbeda sifat. Nah, itulah yang disebut sebagai penyerbukan bastar, ya. Penyerbukan bastar apabila serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas, ya. Misalnya yang satu rasanya manis, yang satunya rasa asam. Asam ya, kecut. Nanti apabila terjadi penyerbukan di antara dua tumbuhan itu, maka disebut sebagai penyerbukan bastar, ya. Nah, sekarang ini coba kita sama-sama ya. Nah, ini lebah membantu penyerbukan bunga. Nah, ayo sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga. Nah, coba kalian jawab di kolom chat. Nah, biar nggak rame suaranya, kalian jawab di kolom chat. Nah, coba ada tulisan chat, ada tulisannya chat situ atau ada, nah ini chat. Silakan kalian jawab di situ. Apa? Sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga. Misalnya ini Bapak tulis. Nah, ini lebah. Nah, silakan yang lain boleh memberikan jawaban. Di kolom chat aja menjawabnya. Jadi biar kelihatan semua. Bisa nggak di kolom chat? Ah ya, tuh kumbang. Bagus. Apalagi? Kumbang. Kumbang itu semacam serangga. Kupu-kupu ya, Lutfinapis. Bagus ya, kupu-kupu ya. Kupu-kupu termasuk jenis serangga ya. Oh, kelelawar. Kelelawar ya. Ya, ya. Sering kita lihat ya di pohon-pohon jambu ya, kelelawar ya. Oh, lalat. Lalat. Boleh, boleh. Bagus. Capung. Nah, capung. Ya, bagus Yuyun, capung. Apalagi? Burung. Oh iya, burung. Nah, burung apa nih? Banyak macam-macam burung. Kalau burung elang nggak mungkin ya. Burung kolibri ya. Burung kolibri, burung pematuk ya. Lagi? Ada tadi capung, lalat, kupu-kupu, ya. Apalagi kira-kira? Hewan yang membantu penyerbukan bunga. Tawon, ya, betul. Pinapis, ya. Lutfi, ya, betul. Tawon, ya. Nah, bagaimana itu sebenarnya kok bisa dia eh, apa ya? Bisa membantu penyerbukan? Bagaimana caranya dia membantu penyerbukan? Hewan-hewan yang kalian sebutkan tadi, ya, belalang. Kira-kira bagaimana caranya dia membantu penyerbukan? Apakah dia membawa serbuk sarinya? Bagaimana caranya membawa serbuk sarinya ke kepala putik? Oh, ngengat. Fitri Anjani, ngengat. Oh ya, ngengat. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira bagaimana caranya dia membantu penyerbukan? Caranya. Sekarang caranya. Tadi kan contoh hewannya, sekarang caranya bagaimana? Caranya. Ada yang tahu? Nanti di menit yang berikutnya, salam untuk orang tua kalian, tetap jaga kesehatan.